Bro, masih muda posting tentang dakwah terus. Santai aja lagi, nikmatin dulu masa mudanya. Jadi gini teman-teman semua, ketika kita memposting tentang Islam ataupun tentang dakwah atau nasihat kebaikan, itu bukan berarti orang yang memposting itu atau saya lah, bukan berarti orang itu sudah baik, bukan. Bisa jadi karena orang tersebut sedang berusaha untuk menjadi lebih baik, ataupun sedang belajar untuk menjadi lebih baik, ataupun orang yang menginginkan kebaikan. Dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan dari ajaran agama Islam ini kan juga merupakan salah satu daripada tugas kita sebagai seorang muslim ataupun muslim. Kewajiban berdakwah ini tidak dibebankan hanya untuk para kiai, ustadz, mubalik, dai, tidak, tapi semua yang berstatuskan muslim ataupun muslimah, dia mempunyai kewajiban untuk mengajarkan atau menyebarluaskan tentang nilai-nilai kebaikan dalam ajaran agama ini. Balighu anni walau ayah. Nah, kita tidak harus membuat video ataupun membuat meme ataupun quote yang bisa diposting dalam sosial media kita. Tidak harus kita buat sendiri. Kita bisa kok repost dari ustadz-ustadz yang kompeten jika memang kita belum bisa untuk membuat konten dakwah sendiri, nggak masalah. Yang penting di situ kan kita ada andil untuk men-share tentang kebaikan. Nah, kalau kita menunggu diri kita menjadi baik dulu, menjadi sempurna dulu, baru bisa untuk menyampaikan nasihat kebaikan ataupun konten dakwah ajaran Islam dan lain sebagainya, maka sampai kapanpun ya kita tidak akan bisa, karena memangnya kapan kita bisa menjadi dikatakan sudah baik ataupun dikatakan sebagai manusia yang paripurna sempurna gitu. Ya pasti kita memiliki kekurangan lah. Kebaikan kita pun pasti ya standar aja, maksudnya tetap sesekali pasti bisa melakukan kesalahan, karena kita manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari lupa, khilaf, salah maupun dosa. Nah, kita hanya bisa meminimalisir, tapi terkadang juga kita tidak bisa sama sekali untuk tidak lupa, sama sekali untuk tidak khilaf, sama sekali untuk tidak melakukan dosa walaupun itu kecil. Rasa-rasanya itu sangat sulit, karena kadang kita kan tidak sengaja dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ya udah, kita nggak usah nunggu kita menjadi sempurna untuk bisa berdakwah. Sampaikan saja sebisa kita, semampu kita. Kalau tidak bisa buat konten tentang dakwah sendiri, bisa kita repost dari teman kita yang mungkin bisa, ataupun ustadz-ustadz yang biasa kita ikuti. Jadi ya walaupun masih muda, tapi kan ya itu tadi, kewajibannya itu kepada seseorang yang berstatuskan muslim. Muslim itu kan tidak mengenal kata tua muda, kaya miskin dan lain sebagainya. Justru saat kita muda ini adalah saat-saat yang paling produktif gitu. Kita bisa memberikan yang terbaik yang kita bisa lakukan, karena semangat-semangatnya itu harusnya di usia-usia muda gitu. Dan usia muda kita ini kelak di akhirat akan ditanyai oleh Allah, dimanfaatkan untuk apa usia mudamu dulu? Apakah untuk sekedar berfoya-foya, bersenang-senang, kemudian santai-santai dan lain sebagainya? Padahal salah satu orang yang kelak akan dinaungi oleh Allah, di mana di saat itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah, salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Nah, kalau kita bisa menjadi salah satu bagian dari itu, kenapa kita tidak coba untuk maksimalkan gitu ya teman-teman. Nah, kemudian tentang postingan tentang dakwah ataupun yang sejenisnya lah,
kenapa kita terkadang merasa risih, padahal itu kan baik ya, ya nggak masalah gitu harusnya kan. Toh terhadap postingan-postingan mungkin seperti joget-joget ataupun video-video yang ya seperti itulah, atau gambar-gambar yang kurang enak dilihat dan terkadang bisa membangkitkan syahwat dan lain sebagainya, itu aja kita nggak pernah protes gitu. Terus kenapa dengan konten dakwah kita justru merasa risih? Jangan-jangan bukan konten dakwahnya yang salah, jangan-jangan hati kita yang salah dalam menilai gitu kan. Nah caranya, ketika kita menjadi orang yang melihat postingan itu, ya kita berprasangka baik aja. Orang ini niatnya baik buat mengingatkan sesama, dia tidak ada niat untuk ria ataupun dan lain sebagainya. Toh urusan dia itu yang tahu hanya dia dan Allah, hatinya dan Allah saja yang tahu kan. Nah kita harusnya justru malah mendoakan, Masya Allah nih bagus nih dia, kontennya baik, mengajak kebaikan, semoga Allah jaga hatinya supaya tetap ikhlas karenanya gitu. Jangan malah kita asal menjudge, wah ini apa nih postingannya tentang dakwah mulu, ria banget, itu masalah pribadi lah. Dakwah pun harus, kalau kita tidak menyampaikan ya gimana saya dakwah sembunyi-sembunyi. Zaman awal wahyu diturunkan oleh Rasulullah, orang itu juga banyak orang kafir, di sini kan muslim semua banyak, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Ya kita terang-terangan aja gitu kan. Toh dengan konten-konten gambar-gambar yang kurang baik aja nggak risih kalian gitu kan, kenapa dengan konten-konten yang baik yang mengajak kebaikan ini justru malah risih? Kan agak aneh gitu penilaian atau penalaran orang-orang yang seperti ini. Nah kemudian dari postingan-postingan yang baik ini, kita kan juga tentunya mengharapkan salah satu cara untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir tiada putusnya. Kita berharap ketika kita share tentang jangan lupa untuk puasa Asyura misalnya, ada yang baca, oh iya besok ada puasa Asyura nih, yaudah saya akan puasa. Ketika melihat postingan kita orang tersebut misalnya, insya Allah kita bisa mendapatkan bagian kebaikan ataupun pahala dari yang telah diamalkan oleh orang itu tadi, tanpa mengurangi pahala yang dia dapatkan tentunya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa mengajak kepada jalan yang baik, ya maka dia akan mendapatkan pahala semisal yang dia lakukan, itu tanpa mengurangi tentunya. Nah jadi keuntungannya itu berlipat-lipat ketika kita bisa mengajak orang lain itu melakukan suatu kebaikan gitu kan. Nah ya yang perlu kita ingat tentu saja kita harus meluruskan niat kita lah. Bagi orang yang ingin mempost tentang ajaran-ajaran kebaikan ini, mengajak kebaikan, nasihat, dakwah dan lain sebagainya, ya saat kita akan melakukan itu, kita harus benar-benar niatkan hati kita itu ikhlas karena Allah. Kita benar-benar jaga hati kita, jangan sampai nanti ada niat yang salah supaya dilihat orang lain, wah ini orang santri nih, wah ini ilmunya banyak nih, suka dakwah nih, wah ini kayaknya pemahaman agamanya nih mantap nih. Jangan sampai ada niatan-niatan yang terselubung seperti itu. Kita fokus aja, ya Allah, kalau bukan karena perintahmu untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan dari ajaran agama ini, saya tidak akan lakukan ini ya Allah. Tapi ini karena perintahmu, ya udah saya lakukan. Saya hanya ingin meraih ridhomu, saya hanya ingin menggapai ridhomu supaya engkau senang ya Allah dengan apa yang kami lakukan gitu kan. Intinya seperti itu. Begitupun ketika ketika kita melihat orang lain yang posting tentang dakwah, ya kita berprasangka baik aja. Orang bagi-bagi sedekah misalnya dan lain sebagainya, positif thinking aja. Wah ini menjadi reminder buat kita nih, kita udah sedekah belum ya hari ini ya gitu. Jangan malah kita berprasangka buruk, misalnya ya kontennya tentang bagi-bagi, nanti dia juga dapat monetize
itu juga balik lagi, jangan gitu. Itu apa ya, hati kita kayak iri, dengki, maksudnya buang jauh-jauh lah sifat-sifat seperti itu. Kita ambil yang baik-baiknya aja, yang buruk-buruk itu justru akan mengotori hati kita. Sayang lah kalau kita bisa berpikiran baik, berpikiran positif, kenapa harus noda-noda hitam yang kita masukkan ke dalam hati kita justru malah membuat diri kita malah sakit. Qalbun marid, hati yang sakit gitu kan, jangan sampai. Kemudian buat teman-teman semua yang masih tidak pede mungkin ataupun kurang percaya diri untuk bisa men-share tentang kebaikan, posting-posting tentang dakwah, jangan malu, jangan ragu. Ini kesempatan kita untuk bisa menambah pundi-pundi pahala yang bisa kita dapatkan dari sini. Kita maksimalkan media ini sebagai senjata untuk menebarkan kebaikan. Jangan kalah lah sama mereka yang terus menebarkan joget-joget gak jelas ataupun gambar-gambar yang aneh-aneh ataupun konten-konten yang penuh dengan kontroversi yang justru akan menjadi makanan generasi-generasi yang akan datang nih, justru akan merusak gitu kan. Nah, kita harus lawan itu dengan apa ya, dengan seperti ini, kita share yang baik-baiknya aja kepada netizen gitu kan. Kita ajak mereka kepada yang baik-baik aja, mau ditonton atau nggak ditonton nggak ada masalah, karena syarat diterimanya amalan seseorang itu bukan berdasarkan pada like ataupun jumlah tayang ataupun apapun itulah, tidak ada. Semua tergantung dari hati kita aja gitu kan. Nah, kalau memang yang suka baca Quran, passionnya di situ, ya udah share aja tentang qiraahnya, mungkin bacaan yang bagus, merdu, baik. Jangan kalah sama yang ibaratnya yang joget-joget nggak jelas. Ya udah baca Quran aja, share gitu kan. Biar berandanya penuh dengan suara-suara Quran, bukan dengan ya itu tadilah males disebutin mulu gitu kan. Nah, kalau yang passionnya mungkin bisa podcast atau pertanyaan-pertanyaan yang mengandung kebaikan di situ, ya udah bikinlah seperti itu. Intinya bikinlah sesuatu sesuai dengan passion kita selagi itu bermanfaat. Yang penting tetap semangat, teruskan niat, jaga selalu hati kita. Ingat tujuan kita itu hanya untuk meraih ridha Allah. Jadi tepiskan atau jauhkan niat-niat yang lainnya. Dan kalian para anak muda itu harusnya bisa menjadi salah satu bagian yang berkontribusi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik lagi, terutama di negeri kita tercinta. Jadi maksimalkan potensi yang ada pada diri kalian, apapun passion kalian, selama itu ada kebaikan di dalamnya, maka lakukan. Jangan ragu, jangan malu. Pokoknya lillahi ta'ala, semoga dilakukan semua karena Allah Ta'ala, itu aja. Oke teman-teman, semangat terus pokoknya ya dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya. Semoga selalu dalam lindungannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.